Alon-alon baik. Masih semangat Bu? Masih cenghar? Masih jag-jag? Masih kuat? Masih bolotot? Naudzubillah. Sebelum kita lanjut ya Bu, kan kita insya Allah sudah merencanakan akan berusaha menjadi orang yang bersabar. Tadi sabar itu terbagi menjadi 3 Bu. Nah coba yang di depan dulu, sabar yang pertama. Sabar apa? Sabar menjalani taat. Nah sebelah sini sabar yang kedua. Sabar menjauhi maksiat. Nah coba yang di dalam pagar sabar yang ketiga. Tadi haneut keneh. Sabar atas segala ketentuan. Sekarang kita bahas sabar atas segala ketentuan. Sabar atas segala ketentuan, contohnya di zaman sekarang atau di masa pandemi ya. Misalnya bapak-bapak waktu bulan Januari 2020 kemarin ada yang memiliki hajat mengadakan tasyakur besar-besaran, mengundang tokoh-tokoh, banyak tamu pada bulan akan diadakan pada bulan Februari atau pada bulan Maret ya. Namun ketika masuk bulan Maret, bahkan ketika masuk bulan Februari, ternyata ada larangan untuk membuat perkumpulan besar gunanya untuk memutus penyebaran COVID-19. Akhirnya hajat pun diundur ke bulan Agustus. Itu pun dilaksanakan dengan skala kecil, hanya bersama tetangga dan keluarga. Disitulah kita dituntut untuk sabar menjalani segala ketentuan, termasuk sabar atas segala ketentuan ketika datang musibah. Karena musibah termasuk ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ujian-ujian tadi, rasa takut, lapar, kekurangan harta, kehilangan jiwa, buah-buahan, itu semua adalah ujian yang pasti berlaku pada kita semua. Bukan hanya berlaku kepada orang yang miskin, bukan hanya berlaku kepada orang yang hanya ada di kampung, namun semua ujian itu merata, pasti menimpa manusia, entah sekali, 2 kali, 3 kali, atau bahkan beberapa kali. Wallahu a'lam. Yang penting kita bisa sabar dalam menjalaninya. Sadar tidak sadar, ujian-ujian yang tadi disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, ujian-ujian tersebut telah kita alami, bahkan masih kita alami. Mulai dari al-khauf, rasa takut. Rasa takut sekarang berapa banyak dari kita yang takut akan terjangkit COVID-19, virus corona. Keluar rumah jadi lebih hati-hati, jadi lebih rajin cuci tangan, keluar rumah sering pakai masker, selalu menjaga jarak, merasakan paranoid, was-was, khawatir dengan adanya pandemi ini. Kemudian ujian al-ju', rasa lapar.
Tidak sedikit orang miskin di Indonesia yang sudah biasa menahan lapar, namun ketika ada pandemi, penderitaannya tambah berat. Bahkan bukan hanya orang miskin, orang yang berkecukupan pun, bahkan orang-orang kaya yang tadinya biasa ruah beraib segala dihabak, sekarang jadi lebih ngirit, betul? Lebih mementingkan kebutuhan pokok dan mengesampingkan jajan. Kemudian wanaqsim minal amwal, ujian ekonomi. Banyak masyarakat Indonesia yang mengalami masalah ekonomi. Ada yang di PHK lah, penghasilan menurun, gaji telat dibayar, belum bisa pasok barang, berbagai macam ujian ekonomi. Kemudian jiwa, kehilangan jiwa. Berapa banyak saudara kita yang karena terjangkit COVID-19 kehilangan jiwa. Keluarga kita yang di berbagai daerah, bahkan di Indonesia pun begitu banyak, betul? Kemudian wathamarat, buah-buahan. Mungkin yang biasanya di rumah ibu-ibu yang ada anggur, apel, pir, pepaya dan segala buah-buahan, namun ketika ada pandemi jadi ngirit, hanya mementingkan beras. Dana buat buah-buahannya dikurangi, paling cuma beli jeruk atau pisang. Jadi yang penting mungkin ada buah-buahan, tidak seperti biasanya. Itulah ujian-ujian yang telah menghampiri kita, bahkan masih menghampiri kita, dan wallahu a'lam kedepannya pun pasti akan menghampiri kita terus, karena itu sudah menjadi ketentuan Allah. Kita hanya bisa menghadapinya dengan sabar. Wayahna tahu deui wayahna tempe deui wayahna uyah deui wayahna dengan sangu sapopoe ukur kurupuk jeung toge wayahna kangkung deui wayahna tarasi deui wayahna asin deui wayahna dengan sangu sapopoe ukur kurupuk jeung toge untung geus bisa menggigit. Kunaon Bukara Pro? Saya nyanyi nah. Alhamdulillah, karena alhamdulillah karunia Allah waktu Il SD ya, itu pernah pernah mengikuti lomba pupuh, pernah menjadi perwakilan lomba pupuh. Tahu pupuh kan Bu? Yang itu ya Bu. Nah dulu alhamdulillah menjadi juara ketiga, ada peserta lagi ngana tiluan. Tapi alhamdulillah atas sudahnya. Masih semangat Bu? Masih dikasih lagu mas semangat ya Bu. Kemudian kita lanjut tadi sabar yang ketiga, sabar atas segala ketentuan. Sabar atas segala ketentuan mencakup ikhlas. Ikhlas ketika ada ujiannya, sabar juga menjalaninya, bukan hanya diam. Jadi ketika ada ujian, ada suatu ketentuan yang kita tidak sukai, bukan hanya diam. Misalnya ketika ibu-ibu pulang dari pasar mau nyebrang bawa belanjaan yang banyak, sudah di tengah jalan tiba-tiba ada motor yang sangat kencang, jaraknya sudah sangat dekat, sangat kencang motornya. Tapi kata ibu-ibu, saya mah sabar. Nah seperti itu tidak benar. Justru sabar itu harus bergerak dinamis. Selagi ada kesempatan untuk menghindar, kita menghindar. Nanti kalau qadarullah kita tertabrak, sakit, ada luka, di sanalah sabar. Tapi itu pun bukan hanya dia mau boleh di jalan, saya mau sabar. Tapi kita harus berusaha untuk mengobati lukanya dan berdoa kepada Allah, semoga penyakit sakit ini menjadi kafarat dosa dan semoga lekas sembuh. Kalau tidak sabar dalam menghadapi ujian, menghadapi masalah,
berbagai problematika hidup itu pasti puyeng, Bu. Betul? Berapa banyak orang yang bunuh diri karena diuji tapi tidak kuat, akhirnya bunuh diri. Jangankan masalah yang berat, masalah yang sepele aja dicocorengit. Dicocorengit, kantos kan? Oh, langganan ya, Bu. Itu dicocorengit kan? Kalau gak sabar itu pasti ibu-ibu ambek-ambekan kerengit, betul? Padahal apa susahnya? Tinggal nyalain obat atau tinggal pakai nah itu tinggal pakai itu orang hutan. Pakai itu, kemudian pasti ada solusinya. Setiap masalah ada solusinya. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Betul? Betul. Justru kalau kita menghadapi masalah dibarengi dengan sabar, akan membuat kita meningkat derajat. Meningkat derajat, meningkat kesolehan, meningkat kesabaran, semakin kuat. Itulah sabar. Sabar membuat kita semakin kuat, membawa kita menjadi orang yang mulia. Di dalam kitab Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin disebutkan, fa inna Allah subhanahu ja'ala sabra jawadan la yakbu wa sariman la yanbu wa jundan ghaliban la yuhzamu wa hisnan hasinan la yuhdamu wa la yuthlamu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan sifat sabar sebagai kuda handal yang tidak akan terjungkal, sebagai pedang tajam yang tidak akan tumpul, sebagai pasukan yang tidak akan kalah, sebagai benteng kokoh tidak akan retak dan roboh. Masya Allah. Bu Ilal gaduh masalah, bias curhat. Oh yang meureun. Tos sabar nungguana, Bu. Bade dilajeng. Masih kuat. Henteu carangkeun. Leres. Syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, syukur. Syukur kalau secara bahasa itu artinya menampakkan atau membuka, juga berterima kasih. Berasal dari fi'il atau kata kerja syakaro. Apa, Bu? Syakaro. Syakaro bisa menampakkan, membuka atau berterima kasih. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, beliau berpendapat bahwa hakikat dari bersyukur adalah menampakkan nikmat. Apa, Bu? Menampakkan nikmat. Nikmat yang Allah beri kepada kita, kita tampakkan, kita arahkan, kita gunakan pada jalan yang diridhoi Allah. Ibu. Ibu-ibu tahu syukur? Tahu bersyukur? Bagaimana caranya? Ya tadi apa? Tadi sudah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena tahmid atau alhamdulillah itu bagian dari syukur. Menurut Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah, bahwa syukur bisa kita ungkapkan dengan 3 cara. Berapa? 3. Sabaraha? Tilu. 1. Memperbanyak puji syukur kepada Allah dengan lisan. 2. Menempatkan nikmat Allah pada tempatnya. Dan 3. Mengagungkan nikmat Allah. 1. Memperbanyak puji syukur kepada Allah dengan lisan, sebagaimana yang tadi diucapkan oleh ibu-ibu. Alhamdulillah. Bu, ibu-ibu sudah merasa bahwa Allah memberikan nikmat yang sangat banyak? Sudah merasa, Bu? Pasti ya, begitu banyak nikmat Allah. Maka ketika Allah memberi kita nikmat, kita harus ingat kepada pemberinya. Siapa yang memberi? Allah.
sebelum kita menikmati nikmat tersebut, melakukan pekerjaan diawali dengan bismillah. Kita mengingat Allah. Kemudian setelah kita selesai dari pekerjaan tersebut, kita ingat Allah lagi. Berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Menghirup udara alam, alhamdulillah. Membersihkan alang-alang, alhamdulillah. Main ke alun-alun, alhamdulillah. Diberi Al-Quran, alhamdulillah. Sembuh dari alergi, alhamdulillah. Panen alpukat, alhamdulillah. Membeli alas tidur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan disunahkan apabila kita mendapatkan nikmat yang besar, tidak terduga-duga, tidak dinikmati setiap hari, untuk melakukan sujud syukur. Pernah kan sujud syukur, Bu? Nah, coba kumaha doana? Ya, Bu. Ya, Bu. Coba kita sama-sama bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ktubli biha indaka ajran waj'alha li indaka dhakhran wada'anni biha wazran wa aqbilha minni kama qabaltaha min 'abdika Daud alaihi salam. Itu doa sujud syukur. Mungkin ibu-ibu baru mendengar ya. Iya, kalau belum hafal yang barusan, doa barusan itu boleh dengan doa yang biasa ibu-ibu lakukan, yang biasa diucapkan. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau masih belum hafal doa yang itu, boleh menggunakan doa ketika sujud pada sholat biasanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau masih belum hafal doa Subhana rabbiyal a'la, keterlaluan. Sujud syukur itu dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat yang tidak dinikmati setiap hari, nikmat yang tak terduga-duga. Misalnya adik-adik yang ada di depan kalian ini, adik-adik misalnya beberapa tahun lagi mengikuti lomba tahfidz internasional. Misalnya lombanya di Qatar, juara 1. Nah, ketika ada kabar itu, ibu sebagai orang tua sujud syukur. Begitupun adik-adik sujud syukur. Ada saudara kita yang Kristen, Buddha, Hindu, tiba-tiba masuk Islam, dapat hidayah dari Allah, maka kita sujud syukur. Dilakukan ketika mendapatkan nikmat besar yang tak terduga-duga, tidak kita nikmati setiap hari, maka kita sujud syukur. Kemudian cara bersyukur yang kedua, menempatkan nikmat Allah pada tempatnya. Di dalam mahfudzah dikatakan likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Setiap tempat ada pembicaraannya dan setiap pembicaraan ada tempatnya. Segala sesuatu di atas muka bumi ini ada tempatnya masing-masing, betul? Betul. Coba ini apa, Bu? Peci atau opera atau songkok nasional atau wadah hulu. Nah, ini tempatnya di mana? Kepala. Di kepala ya. Apakah pantas jika peci disimpan di kaki? Tidak. Ini yang dipakai ilal apa, Bu? Ini tutong, sepatu sepotong. Nah, ini tempatnya di mana? Di kaki. Apakah pantas jika disimpan di gigi? Tidak, karena ada tempatnya masing-masing. Sesuatu yang tidak ditempatkan pada tempatnya yang tepat akan berujung 1, ketidakpantasan, 2, kerusakan tempat atau yang menempati, dan 3, bahaya.
Surabaya. Contohnya mata, soca atau penom. Penom. Kalau mata tidak dimanfaatkan dengan baik, malah digunakan melihat hal-hal yang buruk, maka mata akan mengalami penyakit. Ade-ade, iya. Ade-ade, iya. Ade-ade, ada yang tahu nggak hikmah dibalik Allah menciptakan mata? Ada yang tahu? Mungkin kakak-kakaknya, teteh-tetehnya ada yang tahu? Kalau bisa menjawab nanti di follow back. Ya. Jawabannya adalah supaya manusia bisa beribadah. Apa Bu? Supaya manusia bisa beribadah. Allah menciptakan manusia dan jin tujuannya itu untuk beribadah. Allah mewajibkan kepada manusia untuk beribadah, betul? Namun dalam perintah tersebut Allah tidak mungkin hanya sekedar memerintah. Pasti Allah memberi modal, memberi sarana, memberi prasarana untuk bisa beribadah. Maka Allah ciptakan mata, karena mata adalah salah satu pendukung untuk bisa melaksanakan ibadah. Karena ibadah, ada ibadah yang pelaksanaannya didukung dengan penglihatan, seperti membaca Al-Quran, berzikir, tawaf, ya, wudu. Bukan berarti ketika tidak punya mata tidak bisa beribadah, namun salah satu pendukungnya adalah penglihatan. Maka Allah ciptakan mata. Masya Allah. Tapi apa Bu? Apa Bu? Kalau mata digunakan untuk melihat hal yang tidak, atau matanya digunakan untuk main game terus, apalagi main gamenya itu dekat, atau matanya tidur terus, kurang beraktivitas, hapen nagan page arca hese urang sare bae. Maka mata yang seperti itu akan mengalami penyakit. Nauzubillahimin. Menempatkan nikmat Allah pada tempatnya itu bukan perkara yang mudah, Bu. Alhamdulillah Sohibul Hajat sudah melaksanakannya, punya rezeki, kemudian ada event, ditempatkan nikmatnya pada tempatnya. Perlu disiplin untuk menempatkan nikmat Allah pada tempatnya. Terkadang kita kurang kontrol, tidak sadar. Contohnya adik-adik dikasih nikmat sehat sama Allah, tangannya misalnya kuat, tapi secara tidak disadari itu terkadang usil, katayep toel, betul? Katayep toel, begitu, itu kurang kontrol. Nah, maka perlu disiplin untuk menempatkan nikmat Allah pada tempatnya. Lajengkeun, teruskeun, lagi, deui, terus. Syukur ya. Syukur yang ketiga bisa kita ungkapkan dengan mengagungkan nikmat Allah. Naon Bu? Mengagungkan nikmat Allah. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 34 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik, Allah terus melimpahkan nikmat kepada kita, tiada tara, tiada hentinya, dan tiada bandingannya. Jangan sampai kita berburuk sangka Allah memberikan nikmat yang sangat kecil, Allah memberikan nikmat yang sepele. Ingat, itu nikmat dari siapa, Bu? Dari Allah. Maka yang datang dari Allah tidak boleh disepelekan, tidak boleh dikucilkan.
wajib disyukuri. Bu, di sini ada endog. Ibu tahu endog? Ibu pernah ke Italia? Endog. Di sini ada endog? Ada ya, banyak. Nah, ketika ibu masak endog ya, ceplok telur misalnya, makan cuman sama satu telur aja dipakai kecap misalnya. Ketika itu mungkin kita hanya melihat nikmat Allah adalah satu butir telur. Makan cuma sama telur. Namun di balik semua itu banyak nikmat Allah yang sedang kita rasakan. Alhamdulillah masih ada nasi. Alhamdulillah masih ada endog. Alhamdulillah masih bisa makan. Alhamdulillah masih bisa menggerakkan tangan. Dan alhamdulillah atas nikmat Allah yang lain-lain. Alhamdulillah. Kalau kita bandingkan dengan saudara kita yang kelaparan, yang tidak punya cadangan makanan, baik yang di Indonesia atau di luar Indonesia, mungkin kita yang banyak makanan atau punya stok suka pilih-pilih, betul? Terkadang suka pilih-pilih, ini, akhirnya kebuang. Suka pilih-pilih, namun mereka yang tidak mempunyai makanan sama sekali, boro-boro memikirkan pilih-pilih, boro-boro memikirkan hari ini saya makan dengan apa ya. Namun di pikiran mereka, karena sudah tidak mempunyai makanan, hanya berpikir hari ini saya bisa makan atau tidak ya. Yang lebih parah, saudara-saudari kita di Palestina, Suriah, sangat parah keadaannya. Bukan hanya ekonomi yang terancam, nyawa pun terancam, politik, sosial, segalanya serba terancam, kacau keadaannya. Kalau kita di sini mendapatkan makanan begitu mudah, bahkan mungkin ketika kemarin pun kurban, ibu-ibu mendapat banyak daging. Sekarang di freezernya masih penuh. Namun berbeda keadaannya dengan saudara-saudari kita di Palestina dan Suriah. Boro-boro makan enak sangat jarang. Sangat jarang karena keadaannya kacau, perang. Bahkan sampai ada di Suriah cerita dari para relawan yang bertugas di sana. Di Suriah itu sampai ada anak kecil makan kucing. Kalau di kita di Indonesia ada yang makan kucing supaya viral, terkenal. Namun kalau saudara kita di Suriah itu karena memang tidak ada makanan lagi. Ada yang makan rumput lah, roti busuk, memaksakan karena memang sudah sangat krisis. Kalau kita di Indonesia, Bu, sesusah-susahnya meskipun lagi pandemi gini, krisis ekonomi misalnya, Indonesia ini tanah yang subur, segala jadi, betul? Tuh lihat itu ada sampel kan, ada singkong. Nah itu segala jadi di Indonesia, alhamdulillah. Apalagi kita yang di kampung-kampung, alhamdulillah banyak kebun. Apalagi yang di hutan. Kalau lapar itu istilahnya ya Bu, secara kasarnya tinggal kukurusukan. Tinggal kukurusukan ke leuweung, ke kebun. Kore-kore mah ada lah. Sampu-sampu wae mah. Teterekelan mah ke kebun ada lah. Gedang-gedang wae mah, betul? Tapi kade ulah di kebun baturnya Bu. Saudara kita yang di sana diuji dengan ujian yang pahit, harus sabar. Kita di Indonesia diuji dengan ujian yang manis, banyak nikmat, harus syukur. Namun walaupun kita harus syukur, tetap harus bersabar. Mereka harus sabar tapi tetap harus bersyukur. Sabar dan syukur tidak bisa dipisahkan, selalu bergandengan. Ini sebagai bekal kehidupan bagi orang beriman. Jika kita pandai bersyukur, sesuatu yang kecil pun akan terasa besar, sesuatu yang menyedihkan pun akan terasa sangat menyenangkan. Mendengar istri cerewet di rumah,
alhamdulillah masih punya istri. Mendengar suami berisik ngorok, alhamdulillah masih punya suami. Mendengar ayah dan ibu selalu menegur, alhamdulillah masih punya orang tua. Merasa capek ngurus anak, alhamdulillah masih punya anak. Merasa letih dengan pekerjaan, alhamdulillah masih bisa bekerja. Merasakan sakit gigi, alhamdulillah masih punya gigi. Alhamdulillah. Semoga kita semua masyarakat Desa Setiawargi bisa menjadi orang yang sobir dan syakir, orang yang bersabar dan bersyukur, bahkan menjadi sobari syakur, orang yang sabar dan syukurnya telah mendarah daging dalam kehidupan. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita sabar dan syukur. Kemudian Ilal mohon doanya terkhusus untuk keluarga besar sahibul hajat, adik Kengkin, dan untuk kita semua. Ibu-ibu pasti ada hajat dan kita masih di tengah-tengah pandemi. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Kita niatkan ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Nad'u Allah ta'ala bi suratul Fatihah. A'udzu billahi silaturahim sama Ilal boleh di media sosial, di Instagram ya. Instagramnya @ilalaksi. Instagramnya @ilalaksi. Atau jangan lupa YouTube-nya subscribe Ilal Channel. YouTube-nya Ilal Channel. Atau di Twitter @ilal_aliasa @ilal_ilyasa. Oke Bu? Oke. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian tadi tausiah yang begitu panjang dan lebar bersama dai muda kita Ilal dari Garut. Intinya dari yang disampaikan, kita harus punya fondasi sabar dan bersyukur untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan sekalian, mohon beranjak dulu.